Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya Iskandar, dalam serial tafsir terhadap teks-teks firman Tuhan yang menarik untuk dibahas. Dalam video kali ini, saudara-saudaraku, saya akan mengupas tema sesudah meninggal, bagaimanakah perjalanan roh orang yang tidak percaya. Sesudah meninggal, bagaimanakah perjalanan roh orang yang tidak percaya. Tema ini bukan hendak membahas nasib akhir atau destiny dari orang yang tidak percaya sesudah meninggal, tetapi lebih membahas proses perjalanan roh tersebut sejak orang yang tidak percaya itu meninggal hingga roh itu tiba pada destiny-nya atau nasib akhirnya di dalam neraka. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari serial video-video terdahulu kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa nasib manusia dalam kekekalannya ditentukan oleh keputusannya selama ia hidup di dunia ini. Berdasarkan iman Kristen, ketika seseorang bersedia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka nasib akhirnya akan sangat berbahagia, sebab dalam kekekalan, ia akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam surga. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan seorang manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan ia datang kepada Tuhan Yesus karena membutuhkan keselamatan melalui penebusan dosa yang telah dituntaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah yang disebut orang Kristen atau orang percaya. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar kebahagiaan selamanya yang dialami orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebaliknya, orang-orang yang menolak Yesus Kristus dan tidak mau percaya kepadanya, atau disebut juga sebagai orang yang tidak percaya, maka mereka akan selama-lamanya berada di dalam neraka. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah lukisan betapa menderitanya orang-orang yang berada di dalam neraka, terpisah selamanya dari Tuhan. Nah, tema kita kali ini akan membicarakan soal proses perjalanan roh tersebut dari sejak berpisah dari tubuh fisiknya hingga tiba di tujuan akhirnya. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan bagaimana orang yang mati itu rohnya keluar meninggalkan tubuh fisiknya dan sedang menempuh perjalanan ke tujuan akhirnya. Tentu saja dalam iman Kristen, kita tidak mempercayai mitos bahwa orang yang meninggal itu rohnya gentayangan, seperti yang dipercayai oleh banyak orang dari berbagai latar belakang kepercayaan dan budaya. Sebagaimana yang diungkapkan gambar ini. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah contoh gambaran bagaimana roh manusia masih gentayangan membayang-bayangi orang-orang yang masih hidup. Nah, karena itu, sumber utama untuk menyimpulkan bagaimana perjalanan roh orang yang tidak percaya sesudah berpisah dari tubuh fisiknya, kita harus meninjaunya dari teks-teks firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, yang pertama, mari kita tinjau lebih dahulu apa yang telah kita bahas dan simpulkan dalam serial video saya yang ketiga, yang bertema setiap manusia yang meninggal, rohnya tidak berdaulat lagi. Nah, dalam serial video tersebut sangat jelas dibuktikan bahwa orang yang tidak percaya yang meninggal, rohnya tidak bisa lagi dengan bebas menentukan kemana ia akan pergi. Sebab semua roh orang yang telah meninggal itu berada dalam genggaman dan kuasa tangan Tuhan sepenuhnya untuk ditempatkan berdasarkan keputusan yang telah dipilih dan ditentukannya selagi orang itu masih hidup di bumi. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang yang telah mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim, lalu dibukalah gulungan-gulungan kitab, juga sebuah gulungan kitab yang lain, kitab kehidupan pun dibuka. Selanjutnya, orang-orang yang telah mati itu dihakimi menurut apa yang tertulis di dalam gulungan-gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah lukisan pengadilan tahta putih ketika Tuhan Yesus mengadili setiap orang yang sudah mati, namun dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya semasa hidup di bumi. Nah, saudara, dalam ayat di atas tidak dijelaskan secara runut proses perjalanan roh orang yang tidak percaya tersebut, sejak saat meninggalnya hingga saat terjadinya pengadilan tahta putih itu. Nah, yang kedua,
Kita juga perlu memahami adanya kerajaan damai 1000 tahun di bumi ini sebelum terjadinya penentuan nasib manusia dalam kekekalan. Dengan memahami adanya kerajaan damai 1000 tahun di bumi ini, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 6 dan Wahyu 20 ayat yang kelima, maka kita akan semakin mudah memahami proses perjalanan roh orang yang tidak percaya yang sudah meninggal itu. Coba kita baca Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Sebaliknya, mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasiah yang akan turut memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat yang kelima, Wahyu 20 ayat yang kelima, inilah kebangkitan pertama. Namun orang-orang mati selebihnya, mereka tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun itu digenapi. Saudara, dari kedua ayat di atas disebutkan istilah kebangkitan pertama. Apa kebangkitan pertama itu? Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang percaya untuk mengalami rapture, untuk menjadi mempelai wanita dalam pernikahan anak domba, dan untuk mengalahkan antikris bersama dengan Kristus mengalahkan antikris, dan untuk turut memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun dalam kerajaan damainya di bumi ini. Sedangkan orang-orang mati selebihnya tentulah orang-orang yang tidak percaya. Mereka baru akan dibangkitkan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, sehingga mereka disebut mengalami kebangkitan kedua dengan jeda waktu berkisar 1000 tahun. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambaran yang membandingkan antara kebangkitan pertama dengan kebangkitan kedua yang berjarak kira-kira 1000 tahun lamanya. Dengan diketahuinya kebangkitan kedua bagi orang-orang tidak percaya yang baru terjadi kira-kira 1000 tahun setelah kebangkitan pertama yang terjadi bagi orang-orang percaya, maka yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, di manakah roh orang yang tidak percaya itu berada? Dalam rentang waktu setelah ia meninggal sampai saat orang percaya dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Nah, saudara-saudara, untuk menjelaskan hal ini, saya coba tampilkan sketsa gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini, saudara-saudaraku. Pada gambar ini, kita melihat orang-orang meninggal itu terdiri dari dua golongan. OP, orang percaya, dan OTP, orang tidak percaya. Untuk roh-roh orang percaya yang meninggal, tempat transitnya adalah Firdaus. Sedangkan untuk roh-roh OTP, orang tidak percaya yang meninggal, nama tempat transitnya masih menjadi tanda tanya. Lalu, semua roh-roh orang yang meninggal itu, baik OP maupun OTP, akan mengalami kebangkitan. Namun, ada bedanya. Roh-roh OP mengalami kebangkitan pertama, sedangkan roh-roh orang tidak percaya akan mengalami kebangkitan kedua. Yang mengalami kebangkitan pertama, destinasinya surga, sedangkan yang mengalami kebangkitan kedua, destinasinya neraka. Nah, saudara-saudaraku, sketsa gambar ini masih memberi tanda tanya terhadap nama tempat transit roh-roh orang tidak percaya yang meninggal. Saudara yang terkasih, sebetulnya dalam sketsa gambar langit yang pernah saya tampilkan pada serial video terdahulu, saya sudah menuliskan nama tempat transit bagi roh orang tidak percaya sesudah meninggal, yaitu Hades. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar langit yang bertingkat-tingkat sebagaimana yang diungkapkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Pada langit tingkat pertama, di situ kita membaca nama Hades dalam dunia orang mati. Nama Hades ini berasal dari bahasa Yunani, dan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi alam maut sebagaimana tertulis dalam Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23, di alam maut, Hades, sementara orang kaya itu merasa tersiksa, ia melayangkan pandangannya dan di kejauhan ia melihat Abraham, juga Lazarus yang ada di pangkuannya. Dalam perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani, nama Hades atau alam maut ini disebut Sheol. Beberapa teks perjanjian lama yang menyebut Sheol ternyata mengandung pengertian yang sejajar dengan penafsiran saya terhadap teks-teks yang telah saya kutip sebelumnya. Karena itu, mari kita coba periksa beberapa ayat di bawah ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, kita melihat Ayub 26 ayat yang kelima. Ayub 26 ayat yang kelima. Roh-roh orang mati akan menggeliat di alam maut, Sheol.
Begitupun samudra dan penghuninya. Ayat ini sangat cocok dengan perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 23. Di sini dikatakan bahwa roh orang mati itu akan menggeliat di alam maut. Sementara dalam Lukas 16 ayat 23, roh orang kaya itu merasa tersiksa. Lihat gambar ini, saudara. Ini adalah lukisan perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Dalam gambar ini terlihat orang kaya itu merasa tersiksa, atau dalam istilah Ayub tadi, menggeliat. Ayat yang kedua, Ayub 17 ayat 16. Semuanya akan turun ke dalam alam maut, Sheol, ketika kami bersama-sama menjadi debu. Ayat ini mengatakan bahwa semua manusia akan menjadi debu. Tentu fisiknya setelah mereka meninggal. Sementara rohnya turun ke dalam alam maut, Sheol. Jadi tidak gentayangan kemana-mana. Bukankah ini sama maknanya dengan Pengkhotbah 12 ayat 7 yang pernah saya ungkapkan? Pengkhotbah 12 ayat 7, debu akan kembali kepada tanah seperti sebelumnya, dan roh kembali kepada Tuhan yang telah mengaruniakannya. Rohnya kembali kepada Tuhan, artinya dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan, roh itu akan ditempatkan di alam maut, Sheol. Yang ketiga, ayat ketiga dari Ayub 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9, bagaikan awan yang memudar dan menghilang, begitupun orang yang turun ke alam maut, Sheol, tidak akan balik kembali. Ayat ini mengatakan bahwa roh yang sudah turun ke alam maut, ke Sheol, tidak bisa balik kembali. Artinya apa? Artinya setiap orang yang meninggal, rohnya tidak bisa sesukanya masuk kembali ke dalam tubuhnya, lalu ia hidup kembali. Bukankah hal ini sejajar dengan tema dalam video saya terdahulu? Setiap manusia yang meninggal, rohnya tidak berdaulat lagi. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambaran tangan Tuhan yang memegang roh dan mengendalikan sepenuhnya setiap roh orang yang meninggal itu. Sehingga tidak mungkin roh itu bisa semaunya balik kembali ke dalam tubuhnya yang sudah mati itu. Ayat yang keempat, dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6, Yahweh-lah yang mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan ke alam maut, Sheol, dan yang mengangkat dari sana. Ayat ini menjelaskan tentang kedaulatan Yahweh untuk mematikan dan menghidupkan manusia, bahkan untuk menurunkan roh manusia ke alam maut dan mengangkatnya pula dari sana. Hal ini sangat selaras dengan kesimpulan yang saya nyatakan pada video-video saya yang lalu, yakni bahwa manusia sekalipun makhluk kekal, ia bukanlah maha kekal. Ia makhluk ciptaan Tuhan yang sepenuhnya berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Jadi meskipun Tuhan memberinya free will, kehendak bebas, namun kehendak bebas itu hanya berlangsung sampai batas sesaat sebelum ajalnya tiba. Sehingga ia tidak berkuasa bahkan untuk menolak datangnya kematian. Juga sesudah kematian, rohnya benar-benar tidak berdaulat lagi. Hanya Yahweh lah yang berdaulat penuh untuk menurunkan ke alam maut dan kelak mengangkatnya pula atau membangkitkannya kembali dari sana. Untuk apa ia dibangkitkan? Untuk diperhadapkan pada pengadilan tahta putih, Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kemudian mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambaran orang-orang yang masing-masing dibangkitkan dari alam maut, dari Hades, dari Sheol. Lihat pula gambar ini, saudaraku. Di sini terlihat berbondong-bondong manusia yang telah dibangkitkan itu digiring Tuhan untuk diperhadapkan pada pengadilan tahta putih. Nah, saudaraku yang terkasih, sekarang untuk menjelaskan urut-urutan proses perjalanan roh orang tidak percaya yang sudah meninggal, saya akan coba memakai ilustrasi dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Tetapi ilustrasi ini digunakan harus dengan asumsi, dan asumsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Lazarus sebagai representasi dari orang-orang percaya. Jadi ketika saya menyebut Lazarus dalam ilustrasi ini, maka maksudnya adalah seluruh orang-orang percaya. 2. Orang kaya sebagai representasi dari orang-orang tidak percaya. Jadi ketika saya menyebut orang kaya dalam ilustrasi ini, maksudnya adalah seluruh orang-orang tidak percaya. Yang ketiga, Tuhan penguasa alam semesta dalam berkarya bisa saja diwakili oleh malaikatnya atau oleh kuasa firman-Nya. Jadi ketika saya mengatakan Tuhan sendiri dalam ilustrasi ini, maka maksudnya adalah bukan Tuhan sendiri ansih, atau bukan melulu Tuhan sendiri. Sebab
Bisa jadi itu adalah malaikatnya atau firmannya yang mewakili dia. Nah, saudara-saudaraku, dengan ilustrasi dan asumsi inilah, maka proses perjalanan roh orang tidak percaya sesudah meninggal akan menjadi seperti ini. Yang pertama, Tuhan sendiri yang membawa dan memasukkan roh Lazarus yang meninggal itu ke dalam Firdaus. Dan roh orang kaya yang meninggal itu ke dalam alam maut atau Hades atau Sheol. Yang kedua, alam maut, Hades atau Sheol adalah tempat transit atau tempat menunggu bagi roh orang kaya itu. Dan di tempat itu, orang kaya itu pun sudah merasa tersiksa. Yang ketiga, roh orang kaya itu ditahan di sana hingga datangnya hari kebangkitan kedua. Selama rentang waktu tersebut, Lazarus sendiri sudah mengalami kebangkitan pertama dengan memakai tubuh kemuliaan pada hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Selanjutnya, setelah mengalami beberapa peristiwa, Lazarus diajak oleh Tuhan Yesus untuk memerintah manusia di bumi ini selama 1000 tahun dalam kerajaan damainya. Yang keempat, sesudah tenggat waktu tersebut, barulah Tuhan mengambil roh orang kaya itu dari alam maut, dari Hades, dari Sheol, untuk disatukan kembali dengan bekas-bekas tubuh jasadnya, dimanapun kuburnya atau jasadnya pernah binasa. Ia dihidupkan kembali, namun tetap menggunakan tubuh darah daging, bukan tubuh kemuliaan seperti Lazarus. Kemudian orang kaya itu dibawa Tuhan untuk menghadap tahta putih pengadilan Kristus. Nomor 5, Yesus Kristus mengadili orang kaya itu berdasarkan segala perbuatannya semasa hidupnya di bumi ini yang tercatat dalam kitab-kitab yang dibuka baginya. Di samping, ada pula kitab kehidupan yang juga dibuka baginya. Nomor 6, karena nama orang kaya itu tidak tercantum dalam kitab kehidupan, maka orang kaya itu pun akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Jadi, jika seseorang namanya tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan, maka ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambaran orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Di sana mereka menderita selama-lamanya. Begitulah kira-kira proses perjalanan roh orang tidak percaya yang meninggal sejak roh itu keluar dari tubuh fisiknya sampai dengan saat dijatuhkannya vonis bahwa namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan selesainya pembahasan ini, maka selesailah pembahasan kita mengenai tema besar nasib manusia dalam kekekalan. Jika Tuhan kehendaki, pokok bahasan kita selanjutnya adalah saya akan menyoroti kontroversi-kontroversi di seputar kematian hingga kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Silahkan saksikan terus. Terima kasih atas atensinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.